Swastiastu. Hari yang SH yang sering dan milenial luar biasa hari ini. Dan Wakil Gubernur Bapak Putu Agus Suratnyana. Selamat datang Bapak. Sami talar niki Rajang Rauh ring desa Komplek. Yang Mang Deweta dalam kesana kita pengen lagi. Minapang dan sementara sami mau dia. Kan itu makasih. Niki calon ke kalih saking Banyu Ates niki menduwe rumah ring Bandung. Mat bisa dibunuh, ijek amin Pak. Nah, cara ya. Karena pun sering man di Talabara. Ide tulung ya yang menena berdirinya apa jangan ya. Peninggalan itu sampai tengah-tengah meter itu sudah dulu. Ah, itu pesan mantan ya. Sami di kimo dukung ya dulu. Ya orang tang ya dong. Sehingga nyoblos gitu. Beli bebek ke Bedugul, sapunang jejah, sapunang bimbang, semeton Komplek, milih aneh gundul. Hari titiang gugus, dalam sani sekarang titiang, dan ini semeton sami, sampurun nih, dan khusus yang tengah ini belakang. Dedane sang presiden yang di tiang kiri Komplek di Ceruning pencetokan di tanggal 27. Pada ketika takonan enggak? Tadi sing ande kamare Pak Sugawa ngeh. Tapi pasti lium takon lagi. Adi pun Pak Sugawa bisa adung enggak Pak Agus sing ngeh. Nika yang sehingga ini kedukas Gajah Mada menyatukan. Akhirnya kita bertemu pada satu titik yang sama, jengah terhadap kemiskinan di Buleleng dan di Karangasem. Selalu setiap yang rapat di provinsi obat api dengan Buleleng paling miskin, Karangasem paling berdaya miskin. Tengah dia. Dia akhirnya bereksperimen. Kok rasanya daerah kita ini luar biasa indahnya, bagusnya luar biasa. Yang lihat yang namanya community based tourism di Buleleng sampai dapat ADWI namanya, Anugerah Desa Wisata di Kenten 50 top desa wisata. Sudaji dapat, Les dapat, dan yang lihat di Buleleng mulai agak sepi loh, Pina mulai agak sepi. Yang lihat, waduh ini bagaimana? Oh ternyata persoalannya jalan jauh begini, jauh ke Buleleng. Terus yang lihat bandaranya di sana kan di Denpasar, dekat dengan bandara semua udah itu aja berkembang sampai nak oyong mesek-mesek makin di Bandung. Di mana-mana, aduh daerah dimanapun tanah mahal dan kecil-kecil dan banyak orang. Crowded akhirnya kan, macet. Makin yang ke Bandung ngapun kayak wah pun macet total di mana-mana. Tidak nyaman. Dan ini menurunkan quality tourism namanya. Turun nilai-nilai. Akhirnya karena mereka pengen tahu yang wisatawan kebetulan yang datang dari Australia, Cina dan India, maksanya datang. Tapi yang berkualitas terus menurun. Eropa, Prancis turun nomor 4 datang. Tapi Astung Karen yang coba eksperimen sendiri dengan keberanian dia, yang coba bangun hotel dengan mengikuti apa yang Haji sarankan untuk menjaga lingkungan. Dari tanah 7,5 hektar yang bangun cuma
12%-nya udah bangunan, sisanya kita hutankan semua. Karena Haji selalu marah-marah kalau potong pohon gini, harus marah-marah. Dan sekarang udah ada kijang Haji, masuk kamar ada kijangnya. Jadi ini udah menyatakan lingkungan, burungnya banyak semua. Burung apa? Burung Garuda. Tapi ibu-ibu besar aja. Hah? Coba lihat kalau badannya besar, tinggi, apanya besar lagi ya? Selaku soalnya keselak masih lah. Akhirnya mencadanya dia dua kalau liu udah iri calonnya, aneh calon besikan nanti menggerengan nyopong sopongan deh. Canda deh kayaknya. Tidak apa-apa. Ini cerita ya. Menyambut cerita Haji yang dapat instruksi. Dan Bani ngomongnya yang langsung lewat ada yang ini makin maju di Beleleng. Agus yang di Bupati kan dorong aspal dorong dimunduk sampai ke atas, dimunduk nih kan di Tamringan terus ke atas dorong aspal. Karena dia demen dengan TV, dia kesana dengan TV di sih cuma sini dengan aspalnya. Perintah Jakarta, mereka dia terkejut ya, jauh sampai ke atas, pong-ponget lah kenannya, tapi dan tanahnya dur kan. Tapi alasannya berlandaskan agama. Mau bikin seraman lah, mau bikin pura. Tiang lihat, tiang bilang nggak mau deh. Nggak mau deh, karena apa? Karena kan aspal ini ke atas, diikuti dengan perumahan dan lain sebagainya, ini akan merusak lingkungan. Ini daerah yang sudah sakral di atas. Akhirnya Nabi Haji bangunin konsekuensinya, salah satunya cantik sekarang ini, ibu dicoret salah satunya. Yang nyuruh orang gede di Jakarta. Taman nggak pernah bukanya, makin banyak bukanya. Terus diulang-ulang, terus yang jadi suruh aspal, dia nggak pernah mau. Cukup kalau jalan pertanian, dia kasih beton aja, kan di beton, udah cukup. Kalau dia nggak aspal, bagaimana rusak lingkungan nanti ke depan? Sampai sudah di batasan hutan itu, Haji pernah ke sana. Mana gak gandeng aja ke Berica, kuning aja nih orang kangen perseraman pun menjujuk barangnya. Pernah masuk orang pakai mobil dinas provinsi, pakai alat provinsi kerjain itu. Kuning aja. Oh. Mengkira Haji gak gandeng, mereka kayak gini. Jatiang mereka gandeng, Jativi. Aja tiang dados sebenarnya. Jadi Haji ini terus berjalan. Begitu kondisinya. Dia nggak bilang orang paling nomor 2 lah di partai yang paling gede. Makin dia kan zero. Dan yang makin murid yang mau bantu Beleleng aja. Makin dia cerita soal itu. Artinya begitu dia hormatnya terhadap lingkungan di sana. Makanya kalau ada pengembangan di daerah atas nih, ini pesan buat nanti Pak Nyoman Sugawe yang dengar kemarin katanya kok bisa dasar bangunan di Munduk atas itu kok jadi 40% sekarang. Tolong itu dikoreksi. Artinya kalau ada tanah 1 hektar, 40 hari boleh dibangun. Itu berbahaya di atas itu. Yang boleh dibangun karena daerahnya memungkinkan dibangun pondok wisata dan sebagainya, hotel, villa, maksimal itu 15%. Sisanya harus dihutankan. Baru konsepnya Haji, cita-citanya Haji untuk menjaga kelestarian air terjaga. Haji yang tugaskan Pak Nyoman Sugawe. Nanti ini minta tanggung jawabnya ya. Tata ruangnya saya lihat tadi dengar nih, Pak, kok 40% dikasih di atas. Aduh, bahaya ini. Pejabatnya ketat dan akal-akalannya banyak kan. Yang di atas dipotong dulu, kablingnya dulu, kan ini KDB-nya 15%, nanti per satu lagi diajukan, dia olah-olahnya. Makanya yang paling penting adalah pengawasan. Pengawasan. Buat apa mungkin teman-teman udah mendengar pemaparan Nangun Kerti Roko Bali, Danu Kerti, Wana Kerti, kan lagi. Artinya kalau kita tidak melakukan apa-apa, hanya membantu di Sedanu nih, ya kan? Tidak melakukan pelestarian, kan percuma. Omon-omon aja kan? Itu loh. Jadi Nuna Sampurna pengen banget, Mangde manajer bos, pecik nih ke saat itu pecik pisang. Tapi harus dilakukan, dilaksanakan.
konsisten melakukan. Di APBD nggak ada. Penjaga hutannya berkurang. Pak Nyoman Sugao ngecek di APBD 23.000 hutan, hanya punya 18 pengawas hutan. Banyak yang digajah dados gubernur Karidin Haji, khusus polusi hutan kita melingan Pak Megai, cocok ada rasanya, Nande cita-cita Haji itu untuk melestarikan terjaga, terjaga. Nah, Jalannya juga diminta. nah makin kedua, daerah niki Haji, daerah semua niki, beliau baru mungkin udah yang sering diskusi, sudah berkembang menjadi nama kawasan community based tourism. Apa keuntungannya itu desa wisata? Keuntungannya masyarakat langsung bisa menikmati benefit, ya, keuntungan dalam kegiatan keseharian. Nah, Haji langkahnya membangun SMK, itu langkah untuk namanya memberikan literasi dan kompetensi kepada adik kita untuk bisa bekerja juga di sektor pariwisata. Haji memberikan kebijakan membuat sekolah nike bagus, dan niki yang membuat. Rekomendasi Pak Sugao dong, Nah, artinya ketika kita siap dengan sumber daya manusia, makin kita mengatur alamnya baik. Ya, saya minta nanti beliau nyaman, nanti jadi Bupati Buleleng, diskusi tentu untuk bagaimana menyiapkan tata ruangnya benar-benar baik, udah ini, dan infrastrukturnya dikatakan tadi. Nah, yang makin tiang dari Bupati dulu ngandelang pes Buleleng dan ulian yang satu jalur bilang ke Jokowi dan ngidang bangun cara makin di Buleleng. Baru orang di medsos, Pak Agus Buleleng ngasih apa-apa, ada sih apa-apa kayak orang gitu. Jalan nilai-nilai kaspal makanya ke kebongan Cina, menurut jauhnya mau rumah sakit terlalu begaena, khusus rawat inap, pasar Banyu Asri biakuin aja gini kan begitu. Taman Bung Karno, taman-taman di kota Buleleng makin bersih. Kok tidak bilang kerja apa? Memang persoalan yang ini bantuan ke provinsi ya ke kabupaten wajar. Karena Badung itu menerima asas manfaat dan keberadaan kita di Bali secara keseluruhan, wajar memberikan bantuan. Sebenarnya bukan bantuan pemerintah yang harus diserahkan juga sebagian sebagai daerah penunjang wisata Bali ini kan tujuannya ke Badung, tujuannya kan, tapi negara Buleleng wajar mendapatkan bantuan ini kan. Cuman cara memberinya saya terus terang kurang setuju. Teman-teman, dulu ngasane ya upat ini nih Bang Liunan tidak proporsional. Nih kan rantai jengah terus, bah, ada terus tiba-tiba nepukin yang ada yang ini beli, yuk bangun Bali yuk, serius beli nah. Kenalnya jujur aja kan aku nuning, ada yang nak populas ada, apa nih nopi bio, apa Amar takunin, udah dia udah cukup di mana-mana, karena bilang sombong dan dia ngomong benar nih, tapi ketika melihat ketimpangan Bali Utara, Bali Selatan itu sujengah dari, ada mana ki Pak D sama cara pandangnya. Kalau kita bicara pengentasan kemiskinan, sejahterakan dulu Singaraja, Buleleng dan Karangasem. Ya ampun sejahtera belum Bali niki. Niki yang miskin. Caranya adalah niki bukit uling negara ngantar ke Jakulin ke trigger namanya. Hambatannya niki. Makin aja genangnya shortcut oleh bedur. Genang macam. Yang bikin juga tiang awalnya kok buat jalan. Tapi di Bedugul makin ada destinasi baru di Rano, destinasi lama tapi dikembangkan terus di danau, makin macet terus. Katanya sekarang Surya Pada, ini mana tertinggi, mana dengan itu promosinya akan kita bisa lihat pemandangan yang baik dalam artian yang ini. Nah ini yang cai menek kabut seperti napu ponen, bener nggak? Coba bayangkan. Segitu anggarannya, kalau hanya untuk menghilangkan blank spot atau untuk kepentingan fungsi internet. Itu Starlink. Orang kan, atau Starlink, udah ada Starlink. Orang kan kayaknya salah satu provider nggak enak sing maya. Starlink apa itu? Nah kan tapi katanya mau dijadikan pusat destinasi. Malah sama macet daerah ini. Dan Haji, nike tanggung jawab aja juga di atas, walaupun sebelahan. Ya nikah jadi daerah wisata, bayangkan aja kudang punyan-punyanan mereka hilang tadi.
Itu pohonnya besar-besar, lindungi. Saya bukan apa-apa, kan baik bikin di, maaf ya, bikin di atas selat nih yang agak di bawahan dikit, udah tidak terlalu bikin sangat tinggi, bagus, cabangnya memiliki bagus. Hanya untuk melihat pemandangan. Caranya untuk mengakses memiliki kan perlu yang jalan pintas. Aji, tiang sangat setuju. Bukannya karena tiang di Banyuwangi sekarang ada gaya di munduk tiang enan, kayak wah mulai, enaknya, pendannya nih ke tiang dari awal pengen. Ini Gumus dulu protesnya gitu juga gue sama saya. Yang tiang dot kebeleleng ngapain mana rusak deh bunga tenang Gumus. Gumus bicara nggak hari di tiangnya, hot mic-nya mana kan? Nah, tapi tidak bisa besar. Tanda jinah di beleleng. Aji, tiang ingin mengembangkan daerah ini lebih besar jalannya untuk bagaimana ke depan Goblek juga berkembang community based tourism yang katakan tadi. Tamu-tamu wisata bisa dengan baik kan? Karena pemandangannya bagus sekali, nggak kalah, gitu loh. Tiang yang ngandrang beli nyoman, dia kita gitu ya nan. Karena kalau dia janji, tengah pipis, dia nolak janji. Tapi karena satu jalur berani janji. Karena kalau kurang waktu kita backup. Bukan juga mau satu jalur. Nah, karena banyak program kita, Kemudian pertanyaannya, kok banyak kali janjinya. Nah, itulah yang katakan, kok bisa ngakses uang dan sebagainya. Panguning teman-teman kami di pusat itu wenten APBN 3,6 triliun misalnya. 1,2 triliun diserahkan dalam dana alokasi umum ke daerah. Gaji pegawai dan ke daerah-daerah store gitu. Kemudian 1 triliun dipegang oleh Ibu Menteri untuk 1 triliun. 1.000 triliun. 1.000 ya. Yang dipegang Menteri untuk menjaga fluktuasi nilai tukar, harga minyak, menjaga kestabilan. 1.400 triliun dipegang oleh kementerian. Yang menteri ini dipilih berdasarkan hak prerogatif presiden. Kamu dari menteri, kamu dari menteri, kamu dari menteri. Nah, artinya ketika begitu pasti dia berpikir, menterinya ini anak buahnya Pak Prabowo, pasti melapor. Pak Presiden, anak buahnya Pak Presiden yang jadi gubernur Bali, udah saya kasih program ini. Shortcut ini terbangun juga karena hubungan komunikasi satu jalur. Ya enggak? Karena dulu Jokowi sama Pak Wayan. Nah yang Pak Wayan makin maaf, ngomong ada kan tadi lah. Yang sebelahnya itu orang sebelah, dados nyen ke kabar di pusat. Suruhan Madi, Pak. Suruhan Madi, Pak. Nah dia begitulah. Jadi dia ngomong yang sederhana aja, walaupun ada program beasiswa, program anak-anak SMA, SMK gratis, sudah punya. Tapi yang paling penting, yang mendasar, banyak pungkur, aden-aden di tiangnya, panak-panak tiangnya sami, Pak Presiden mekalian oleh kayak Jumah di Beleleng. Jauh gati ke Badung, kos dan lain sebagainya, dalam. Yang kemudian, yang terus terang, yang misal yang dan maju nih aja. Made yang ngajak nak len, sirur lah haji mani, liu beleng, nak len aja nak uli, tabanan saya ajak ke, dan dia yakinkan logika nih, dan mungkin apa Pak Prabowo ngomong deh gajah kalah, mungkin, jadi yang yakinkan itu yang satunya ngomong aja lah, tak ada kan. Kan udah cerita saya bisa mencari uang, bidang apa ada satu jalur ngeliat ngidang nah ini sederhana yang bahasa-bahasa yang sederhana aja. Yang satu tadi aja yang sampai dimusuhi akhirnya diikutin untuk menolak ya gara-gara jalan ke atas itu tiang tolak. Karena dia ingat pesan Haji jaga lingkungan, dia tolak. Saya terus demi Tuhan mungkin terus takunin asal dua arepang aja nih maju makin di Beleleng aja. Yang terus ditekan untuk ngaspal itu dia nggak mau. Maka yang ketika ada usulan untuk nyorek, sempurna tiangnya lalu angkat nyorek jeret, caranya nyorek panak bojok, dia lupa yang punya sahabat di Beleleng, punya teman-teman di Beleleng, yang bisa sekarang ajak untuk memikirkan pembangunan Beleleng bersama-sama dengan Made,
untuk memajukan daerah niki. Teman-teman dari Gobleng semua Remundo yang ada di sini, ampunan sumang saya. Selamat ya. Ya, beda kelas lah. Udah terbuktikan kan yang dibesar-besarkan, ada yang TikTok macam-macam nih, lihat-lihat ulan selimputan. Selimputan karena 5,3 juta, sab dapat 5,3 juta kan. Nah, ini terus gede-gede malah tidak ada pertanyaan. Kan tidak berkualitas pertanyaannya, harus ditanyakan kebijakan, ya nggak? Apa langkah yang saudara ambil kalau menjadi gubernur, apalah gitu. Ini jangan ke salah selimputan ngomong di mana. Ada yang memang yang ini nggak selimputan, gede nggak enak, ini saja. Kalau soal pinter dan tidak, nak mari nak kita di mana jak 5 tahun jak war, ngerti aja 4 hari udah debat, 3 hari ya belajar, udah bisa seperti kemarin dari yang tidak pernah melakukan kegiatan seperti itu. Tiang sendiri 2 tahun 3 tahun baru bisa pidato bagus, baru bisa. Jadi cuma 4 hari ya, 4 hari. Saya lihat yang terbuka. Nih 3 hari bisa seperti itu dan tampilnya bagus. Yang yang paling penting bagi dia, Made Aji yang beri garansi. Kalau dulu 100%, sekarang 99% sudah berubah. Tinggal 1%-nya mana nih? Ini ke pesuai enak, mundur kan? Enak ngerim-ngerim benar ke perangan kita wah, tapi dah benar. Makanya ibunya cerita sama dia beli. Wih, untung beli ajang-ajang Made, lain makin Made, dab-dab makin Made. Nah ke depan kalau jadi pemimpin pasti sama dab-dab lagi, ya nggak? Karena berangkat dari jalan, dari susah pasti. Ya, nah selanjutnya yang serahkan waktunya Pak Made dulu karena Pak Nyaman belum boleh. Semua dari pengrajin di Agus sama Tiang Mulia Pas dan di Sugawo dan di Gede Suwardana, kami mohon doa restunya dan kami mohon doa restunya agar selamat rahayu. Selamat rahayu yang paling penting. Labda Karyo Jayanti. Kalau menang tapi tan selamat kan rahayu beratnya. Menang setruk kan jadi memang bahaya ya. Selamat rahayu dumun, Labda Karyo Jayanti. Tetapi titiang kami diberikan tugas mulia niki dengan oleh Pak Prabowo Subianto, tentunya direstui oleh Pak Jokowi juga. Kami berempat, artinya nikel kan sudah pasti kalau beliau kan rekomnya sudah tanda tangan basah. Pak Prabowo artinya sudah pasti beliau diberikan tugas. Tiang dan Pak Agus memang diberikan tugas khusus untuk membenahi Bali karena Bali sedang tidak baik-baik saja. Kami sadar jauh dari kesempurnaan, banyak kekurangan, maka dari itu kami terus belajar. Kelas Pak Agus saja yang sudah matang aja masih belajar. Kenapa kami belajar? Karena kami serius ingin berbuat untuk Bali. Ya, kami tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa bisa, dan kami tidak pernah merasa cukup, terus belajar dan kami terus merasa kurang. Maka dari itu titiang sareng sami retu sane siang tiang hormati dan tiang tuakan sebagai orang tua titiang. Nah jangan pernah berhenti memberikan tiang masukan, saran, karena kita membangun Bali ini tidak bisa sendiri. Kita membangun Bali ini harus bersama, ya. Kita harus membangun dan kami ini orang yang open minded, pemikiran yang terbuka. Kami tidak anti kritik, kami welcome dengan kritik, saran. Tadi banyak yang WA tentang masukan, yang terima semua, karena itu bagus untuk kedepannya. Memang debat itu hanya pertunjukan, tapi kan tetap tidak mempengaruhi 100% pemilihnya kan. Kalau semua gitu, profesor semua jadi ini ya, jadi pemimpin semua ya. Tapi tidak boleh lepas juga itu pertunjukan, tapi juga harus kita mengisi diri ya, jangan sampai kosong sekali kan. Ya, cukup ya. Intinya kan pemimpin niko, pelayan rakyat niko kan harus jujur dan berani. Titiang jujur mengungkapkan siapa Titiang, siapa masa lalu Titiang. Titiang anak pedagang pasar, ibu Tiang sampai makin jualan di pasar. Tiang anak yatim yang memang 13 tahun ditinggal oleh ayah. Jadi Tiang harus bergaul, berjuang sendiri
untuk hidup, untuk survive. Wajar ya kehidupan yang waktu kecil kekeras ya, karena kita nak punya figur ayah yang melindungi, ya harus kita sendiri. Nah, menyesal dengan masa lalu Tiang. Memang Tiang tidak bangga dengan masa lalu Tiang, tapi Tiang bersyukur dengan masa lalu Tiang. Karena dari titik ini ke Tiang bisa bangkit, dan di posisi seperti Niki. Tetapi sekarang Tiang ditugaskan untuk ngatur raya untuk masyarakat Bali dan Bali. Ya. Jadi sekali lagi, Agus sudah dengan kerendahan hatinya, sebenarnya beliau yang kalau Tiang secara etika ngajak beli mau jadi wakil saya, Tiang serius sih. Tiang orang baru kemarin, terus tetapi beliau yang menyampaikan, tawang beli dia Mailan, asal untuk kepentingan Bali belinya. Tapi tolong bangun bandara di Buleleng, baru belinya. Gitu. Beliau sampaikan itu. Akhirnya waktu hari itu pun tanggal 20 Agustus ya waktu itu. Di rumah Tiang, depan di Ajang di Tiang, Guru Tiang beliau nyampaikan kan itu. Dia beli, pakat tanggal 25 kita direstui oleh Pak Prabowo dan Tiang biar sebentar sama uning di Tiang bersumpah yang betul dalam puri sama Pak Agus. Satu isinya kita sama-sama tidak mengkhianati, dua kita sama-sama bekerja untuk Bali. Nah begitu. Dan itu pura pingit ya, pura leluhur kita kalau kita bohong itu bukan yang kena kita aja, anak cucu kita yang kena. Nah dari situ juga yang biar tahu aja, makanya ya karena kalau sudah namanya Secoy de Betara, maka perjalanan kami baik, dan selama ini semakin kami ini ya semakin chemistry ini terbangun. Memang kadang-kadang ada perdebatan, tapi ya kami saling paham. Kalau untuk kebaikan ya udah saya ikuti. Ya kemarin pun ada satu hal yang dalam perdebatan, harta wallet yang agak berat, mungkin maksudnya benar. Ya yang terima akhirnya benar apa yang dikatakan berjalan dengan baik. Dan yang namanya kita masih ini yang butuh bimbingan ya, butuh bimbingan semuanya. Jangan yang lebih kecil pada jatuh lebih tua, yang lebih kecil itu yang mengasih yang saran yang akan terima. Asal sarannya kritik membangun ya. Ampunang menjelek-jelekkan marpleh dikit ngomong, memang yang menyampaikan khusus itu sesuai data. Memang masalah pariwisata, kunjungan wisatawan yang datang ke Bali tahun 2024 ditargetkan kan 7 juta, 14 juta jiwa. Tetapi 7 jutanya 50%-nya dari Bali. Baru tercapai 5,3 juta. Cuman yang salah nyebutin 5,3 juta. Ngerti kan? Jadi yang salah cuma nyebutin koma. Nah itu dipakai pertanyaan. Tiang udah jelaskan, ya Tiang salah. Jawaban Tiang salah, Tiang keselimput, harusnya Tiang menyampaikan 5,3 juta. Ngasih lagi di itu, harus baca data, maka Tiang bilang sampai Tiang ngomong, kan saya sudah bilang, saya minta maaf, saya salah ngomong, harusnya 5,3. Jangan terlalu menghakimi orang, jadi lebih kelihatan, jadi masyarakat menilai bahwa itulah kelasnya. Ya, sedangkan kami bertanya tentang gagasan, ide, dia bertanya kok pertanyaan kasih lah Bang. Kita ini mau jadi gubernur bukan jadi kasih di Kabupaten Badung. Masa ditutup teknis sebutkan macam-macam pajak ini. Bingung yang banyak. Itu urusan kasih kan. Urusan teknis itu urusan tenaga ahli yang urus itu. Kita kan strategi, kan ada strategi, ada taktis, ada teknis kan. Kita bagian strateginya, taktisnya mungkin kepala dinasnya, teknisnya staf-stafnya. Jadi pekerjaan staf ragu ngambil, bingung kita gubernur mengambil pekerjaan staf di kabupaten kan bingung juga kita. Tetapi dia kan sampaikan bahwa ya jangan pernah merasa pintar, jangan merasa paling pintar, merasa paling bisa. Kita semua punya kelemahan kok. Yang penting itu ke niat kita, kejujuran kita. Berani nggak mengungkapkan kejujuran kita? Sampaikan berani nggak? Potong-potong hibah itu diungkapkan berani nggak? Gitu. Tetapi Tiang, kenapa Pak Prabowo memberikan Tiang tugas untuk di Bali, dan tugas salah satu yang pertama yang jadi setelah 2005 niki hal yang pertama Tiang harus lakukan ya pergerakan untuk bangun bandara. Tapi kalau udah bangun bandara kan Tiang perlu juga bupati yang linear, karena biar tidak dipersulit urusan administrasi lah, inilah itulah, biar Tiang gampang. Beli Sugawa tolong beli Sugawa tolong kan enak ya. Udah presiden, terus ke gubernur, bupatinya linear kan enak. Jadi tidak ada penolakan Piala Dunia lagi, tidak ada penolakan bandara lagi ya.
kita mau buat pembakaran sampah, artinya buat istilahnya sampah itu mau dihabisin yang disuung lah, contoh disuung, biar tidak ada penolakan lagi. Kalau sudah enak diniar kan, beli nggak kene, nggak stadion di Buleleng, nggak stadion gede, tolong aliang tanah di Buleleng, nanti kita yang bangun, kan enak ya. Kalau udah beda terus kita mau buat apa, dipersulit karena perintah partai. Nah, kita bukan, kalau kita sudah jadi, sudah jadi nanti, dan kami sudah jadi nanti, kami sudah bukan milik partai lagi, kami harus milik masyarakat Buleleng, masyarakat Bali, ya enggak? Jadi ya teman-teman di Kim Niki yang mendukung ya harus ikhlas, harus siap berbagi kepada masyarakat. Ya harus kita utamakan, kita ini jadi pelayan rakyat, bukan jadi pejabat. Dan tiang sendiri ini bukan masalah, ini adalah momennya, momen untuk Bali ini berubah, Bali ini bangkit, Bali ini maju. Kalau dibiarkan seperti ini, saya nggak tahu Bali ini 5 tahun, 10 tahun ke depan mau jadi apa. Tiang sama Pak Agus di Sugawut, kami benar-benar ingin bekerja untuk Bali, karena ini tugas satu, saya rasa ini memang petunjuknya jalan Uli Desa yang Widewasa dan tugas dari Pak Prabowo. Kenapa? Segalanya dimudahkan. Segalanya dimudahkan kenapa? Rekom tidak ada di seluruh Indonesia niki calon gubernur, calon wakil gubernur, rekomnya ke 9 partai itu dibawa ke Bali dan kita tidak ada ngambil ke pusat, ke DPP. Dan sama sekali kita tidak ada bayar mahar apapun. Bagus. Ya, segala itu satu contoh. Dan begitu tiang ini masyarakat antusias siro sih gajah. Bandingin aja di sebelah nusubo milah-milah makto jina rakyat, tapi ya bukan uang pribadi. Tetapi dengan banyaknya respon, banyaknya saudara-saudara yang artinya itu memang kena alam. Dan kita lagi sedikit aja, kita jemput kemenangan, tapi kemenangan bukan kemenangan Mulia Pas, tapi kemenangan rakyat Bali, kemenangan rakyat Buleleng. Oke. Sekali lagi yang titip di Sugawo dan beli Suwardano, dan kita satu jalur, kita coblos nomor. Sukses semua, ini kata hati satu. Milih gubernur aneh gundul. Kalau ini kan sudah familiar nih. Yang baru. Gunawan meli benang. Gundul menawan pasti menang. Apa nih? Makin yang duduk di bawah. Titiang hanya menegaskan ke Banten. Sedurungnya Titiang aturamal nyali Om Swastiastu. Termasuk sudah tentu Sugawut Suwardana. Hari ini pertemuan kita. Kenapa kok Made Gajah untuk Bali ini? Memang Bali dalam keadaan tidak baik-baik saja. Idedane Mang Deuning, APBD kita sekarang defisit 1,9 triliun. Karena apa? Karena ada kesalahan di dalam mencatat pendapatan daerah. Jadi pendapatan daerah yang seharusnya tidak dimasukkan pendapatan, yaitu kontrak PKB di Kelungkung itu dengan di Nusa Dua, tanah negara itu, ternyata itu song. Kalau dalam ilmu organisasi pemerintahan, seharusnya setiap pendapatan itu harus menganut cash basis. Yang benar-benar menjadi pendapatan, baru dicatat. Ini yang akan menjadi pendapatan, dicatat sebagai pendapatan. Yang akhirnya song, jadilah kita defisit 1,9 triliun. Kalau zaman Pak Mangku Pastike itu plus 1,1 triliun, itulah bedanya. Nah, kalau pada zaman Pak Mangku Pastike meninggalkan anggaran plus 1,1, sekarang meninggalkan defisit 1,9, apakah itu namanya berprestasi? Itu dari Sarusami berprestasi apa tidak itu? Itu jelas tidak. Jadi karena Pak Mulyan Arya dan Pak Uto Agus ini orangnya santun di dalam berpolitik, tidak pernah menggemar-gemborkan itu, termasuk dalam debat kemarin. Tetapi Titiang sebagai orang yang paham hal itu wajib memberikan penjelasan kepada Ide Dani Sarusami. Nah, kemudian yang kedua yang dibagikan sekarang ini untuk
BKK itu apa? Itu dari PHR. PHR yang dulu dikelola oleh Provinsi Bali. Tetapi tiba-tiba 2018 menjelang pemilihan gubernur ditarik oleh Badung. Memang kemarin itu ada yang salah besar sebenarnya dalam debat. Dalam debat disebutkan Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi. Itu sudah lewat. Yang terbaru adalah Undang-Undang 22 tahun 2023 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Jadi itu pertanyaannya salah itu. Jadi karena demikian yang perlu meluruskan. Nah, dalam Undang-Undang 22 ini pajak hotel dan restoran itu dipungut oleh kabupaten di mana objek pajak itu berada, hotel, restoran dan sebagainya. Dulu karena kebijaksanaan membangun pariwisata itu adalah selatan daerah wisata, utara Buleleng penunjang pariwisata. Kan jelas kita tidak dapat apa-apa. Padahal pariwisata yang dibangun di Bali ini pariwisata apa? Pariwisata budaya. Budaya apa? Budaya Bali. Tidak ada budaya Denpasar, budaya Badung, tidak. Orang asing itu datang ke Bali itu karena ingin menyaksikan keadiluhungan budaya Bali. Jadi termasuk Buleleng juga berperan dalam menjaga ajak budaya Bali, betul? Sehingga Buleleng berhak. Ya. Salah itu. Ya, betul. Jadi kita tetap Mulyawan Arya, Du Agus Suratnyana, Sugawa Swadana tetap komitmen bahwa pariwisata yang akan kita bangun di Bali ini adalah pariwisata berwawasan budaya dan lingkungan. Bukan budaya ini dieksploiter dalam rangka pariwisata, tidak. Wawasannya adalah budaya dan lingkungan. Oleh karena demikian, melalui kesempatan ini, bagaimana caranya menjaga pariwisata budaya dan lingkungan ini? Salah satu caranya kita harus masyarakatnya sejahtera. Caranya untuk sejahtera adalah kita harus mampu menciptakan investasi-investasi yang besar di Buleleng. Salah satunya Bandara Bali Utara harus terwujud. Setuju tidak? Yang kedua, Pelabuhan Celukan Bawang ini harus kita jadikan pelabuhan barang, pelabuhan penumpang, pelabuhan pariwisata untuk menyebarkan, karena benua sudah crowded sekali. Karena di sana menjadi pelabuhan Pertamina, perikanan, pariwisata, barang, penumpang. Jadi sudah crowded. Dan di sini kita mempunyai pelabuhan yang potensial karena akan ada kaitan dengan IKN. Ibu kota negara di Kalimantan yang nanti penduduknya pasti banyak, kepentingannya, kebutuhannya pasti banyak. Dan ini bisa kita dukung dari Bali. Kemudian yang ketiga adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja, kita harus mewujudkan industri pengolahan produk pertanian. Mungkin di sini sudah mulai apokat khas, wah ini kebangkan, sehingga di sini menjadi daerah ciri khas apokat kualitas ekspor khas. Dan kita akan dorong nanti industri pengolahannya. Dan semua ini kita sudah sepakat arahan Pak Gubernur kita akan bekerja dengan tanpa korupsi. Itu dari Sami. Ini jelas pengarahan Presiden. Setuju? Kita harus linier. Nah, kemudian yang keempat, kita harus segera wujudkan Singaraja sebagai kota pendidikan. Kalau ini bisa kita wujudkan, dan saya yakin akan bisa kita wujudkan, karena apa? Karena kita sudah memenuhi berbagai persyaratan prinsip. Sekolah dari sekolah pilot, polisi, tentara, kedokteran, semua sudah ada di Buleleng. Dan tata kotanya juga sangat memadai, dan ini kita harus wujudkan jadi kota pendidikan, dan akan mengcover 40% pendidikan di Bali ini. Karangasem akan ke sini, Kintamani akan ke sini, Batu Riti akan ke sini, Pupuan akan ke sini, kemudian juga Gilimanuk akan ke sini. Sehingga dengan demikian kota Singaraja ini akan menggerakkan ekonomi rakyat. Setuju? Itu secara garis besar. Dan kami selalu sejalan
seirama dengan calon gubernur, dengan gubernur dan wakil gubernur, karena beliau adalah ditugaskan oleh Presiden dan kita adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita akan sulit untuk berjalan dalam suasana yang linier. Setuju? Nah. Mulia Bos! Mulia Bos! Gubernur Jawa Barat! Nomor 1! Sukawa Swadana! Sukawa Swadana! Sukawa Swadana! Bupati Jawa Barat! Semeton Komplek! Gubernur Jawa Barat! Bupati Jawa Barat! Matur suksena, waktu dan